Shalom. Nas kita pada saat ini yaitu diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 4. Dan tema yang saya angkat adalah Tuhan tahu, yaitu akan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu dan juga atas penyertaan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami dalam keadaan baik dan kami boleh kembali dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja agar kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tugas pokok imam besar dalam perjanjian lama adalah yaitu mempersembahkan kurban penghapus dosa untuk mendamaikan umat dengan Allah. Tidak seorang pun yang diperkenankan memasuki ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa kecuali imam besar. Yaitu tugas imam besarlah yang dapat menyerahkan kurban penghapusan dosa, dan itu dilakukan setiap tahun agar umat yang berdosa didamaikan kembali dengan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi imam besar Harun dan Lewi juga adalah manusia biasa. Mereka juga mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan, mempunyai dosa di hadapan Tuhan. Karena itu sebelum imam besar menyerahkan kurban penghapus dosa, maka terlebih dahulu mereka mendamaikan diri mereka terhadap Allah atau dengan Allah. Itu dikatakan di dalam pasal 5 ayat 2 sampai 7. Ayat 2 sampai yang ketiga. Karena itu imam besar tidak layak di hadapan Tuhan kalau ia tidak mempersembahkan atau tidak mendamaikan dulu dirinya dengan Allah sebelum ia menyerahkan kurban penghapus dosa, yaitu melaksanakan tugas imam besarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketidaksempurnaan manusia. Seorang imam besar pun tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, karena ia adalah manusia biasa. Karena itu Allah menginginkan yaitu keselamatan yang kekal bagi manusia, itu hanya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah diperuntukkan untuk menjadi imam besar agung. Artinya bahwa bukan hanya sembarang imam besar, tetapi ia agung, mulia. Ia adalah tanpa dosa. Ia layak menjadi imam besar karena ia sempurna dan tidak berdosa. Nah, itu dikatakan dalam ayat 4, pasal 4 ayat 14 sampai ayat 15. Bahwa Yesus tidak berdosa dan ia layak mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Dan bukan hanya mempersembahkan dirinya, ia juga memanjatkan doa-doa dan permohonan dengan ratap tangis, yaitu kepada Allah Bapa, supaya umat mendapat pengasihan dan pengampunan dari Allah. Ia harus menanggung penderitaan dari Getsemani sampai ke kayu salib di atas bukit Golgota. Ia harus menderita, yaitu untuk menanggung segala dosa umat manusia. Artinya tugas Yesus bukan hanya sebagai imam besar agung, tapi ia juga menyerahkan dirinya sebagai domba Allah atau anak domba, yaitu untuk penghapusan dosa. Karena itu kita boleh bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Ia mau taat sampai mati untuk menanggung dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Karena itulah Yesus menjadi imam besar agung untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kita bersyukur memiliki imam besar agung yang sempurna, yang tahu segala permasalahan hidup kita manusia yang lemah ini. Kita penuh dengan pergumulan, kita penuh dengan segala persoalan-persoalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus sudah merasakannya. Yesus sudah mengalami penderitaan. Yesus sudah mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Bahkan ia taat sampai mati untuk menanggung dosa umat manusia. Itu artinya bahwa kita, seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu menyelamatkan kita dari segala persoalan kita. Ia tahu persoalan kita, ia tahu pergumulan kita. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih dan ia yang mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar renungkan sejenak pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu tidak sia-sia. Kami boleh bersyukur dan berbangga karena memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang menderita, yang mau mati bagi dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tahu akan segala pergumulan hidup kami, manusia yang penuh dengan masalah, dengan segala dosa dan kelemahan kami. Engkau mengetahuinya, karena itulah Engkau telah datang menderita, yaitu sebagai imam besar agung, untuk menyelamatkan kami manusia yang lemah ini. Kami percaya Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penolong kami dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, dalam segala problematika hidup kami. Kami percaya Tuhan mengetahui dan Tuhan mau peduli dan menolong kami, menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam.